Baiklah, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ibu, yaitu pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Ibu menjadi guru BK di sekolah ini? Di sekolah ini maksudnya ibu menjadi guru BK di sekolah kita ini kira-kira lebih kurang hampir 15 tahun. Karena sebelum menjadi guru BK pernah mengampu lain, mata pelajaran lain, dan di sekitar 15 tahun itu Pak Kepala meminta ibu untuk menjadi guru BK karena kebetulan waktu itu di sekolah kita tidak ada guru BK. Makanya sejak itu sampai sekarang ibu memang mengambil di sekolah kita. Yaitu pertanyaan yang kedua, yaitu apakah alasan Ibu ingin menjadi guru BK? Alasan ibu menjadi guru BK itu sebenarnya simpel saja. Karena sebelumnya kan ibu sudah sampaikan, sebelumnya ibu juga mengampu mapel ibu sendiri kan, tambah mapel lain. Tapi karena keadaan sekolah tidak memiliki guru BK, diminta guru BK, jadi ibu punya alasan sendiri. Alasannya hanya pengen sekali bisa membantu anak-anak didik ibu bisa punya kemampuan sendiri, ya, mengarahkan anak-anak itu bisa punya kemampuan sendiri untuk mampu menyelesaikan masalah apapun. Karena di sekolah kita ini kan ada siswa itu yang memang kategorinya masalahnya ya memang bermasalah, ada pun yang tidak bermasalah. Yang tidak bermasalah contohnya anak-anak berprestasi, terkadang guru menganggap tidak bermasalah tapi dia sebenarnya punya masalah. Jadi seperti itu. Keinginan ibu simpel saja, anak-anak ini bisa ibu bantu untuk menyelesaikan keluh kesahnya, persoalannya, masalahnya, bisa dibimbing, bisa ibu arahkan sesuai apakah itu dalam bentuknya konsultasi dia sendiri ataupun nanti konseling dia sendiri. Nah, itu yang itulah alasan ibu sebenarnya. Pertanyaan yang ketiga, yaitu selama Ibu mengampu BK di sekolah kita ini, adakah kendala yang Ibu alami? Kendala yang apa betul? Sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu mencolok. Cuma ya setiap sekolah dimanapun pasti punya berbagai kendala, ya. Kendala yang kelihatan betul yaitu ada anak dia punya problem sendiri, misalnya punya masalah sendiri tapi anak sendiri tidak mau konsultasi gitu, segan kemudian merasa entah dibilang khawatir tidak, cuma barangkali ada agak menutup diri. Nah, jadi itu yang mungkin kendala. Kalau dari pihak sekolah semuanya mendukung apapun program yang ibu buat, yang ibu lakukan di sini, ya mereka mendukung semua. Yang kendala yang pas itu dari anak sendiri, yang dia punya masalah nggak mau konsultasi, jadi itu. Untuk pertanyaan yang keempat, masalah apakah yang menurut Ibu merupakan masalah yang terberat yang pernah disampaikan siswa kepada Ibu? Dari sejauh yang ibu ampu sampai hari ini, masalah yang terberat itu menurut ibu adalah masalah intern. Itu yang terberat, ya, masalah intern anak itu sendiri, dan itu spesifiknya seperti apa tidak bisa disebut di sini karena mereka kan punya rahasia, ya, azas rahasia. Jadi itu hak kami di sini tidak menyampaikan, tapi intinya masalah intern kepribadian
dirinya sendiri, bukan persoalan dia dengan teman, bukan persoalan belajar, bukan persoalan yang kan tadi kan di situ kan disebutkan masalah yang paling berat ya masalah intern dia dengan keluarga. Nah, jadi itu yang sejauh ini ya. Kalau hal-hal lain tidak ada di sini. Yang itu yang gue tahu tidak ada. Seperti kasus-kasus yang berat seperti harus alih tangan kasus belum pernah terjadi di sini. Pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Ibu berapa pentingkah BK bagi siswa? Kalau pentingnya BK bagi seorang siswa menurut Ibu itu sangat penting sekali. Satu sekolah seharusnya harus punya guru BK. Apakah itu gurunya itu memang guru BK yang betul-betul maksudnya betul-betul spesifik ilmu gurunya itu memang dasarnya dari bimbingan konseling ataupun yang bukan. Sebaliknya setiap sekolah itu harus punya guru BK. Kenapa? Karena penting. Setiap anak kan punya masalah. Tak ada yang tak punya masalah. Terkadang masalah itu bisa secara terlihat nyata, terkadang masalah itu tidak terlihat nyata. Jadi itulah tugas guru BK, mengajak anak agar bisa lebih membuka diri ya. Apapun problem, keluhan dan segala macam anak itu bisa terentaskan, bisa terselesaikan, bisa diarahkan, bisa dibimbing gitu. Sehingga nanti anak-anak itu mampu dengan sendirinya mencari jati dirinya, kemudian meningkatkan prestasi belajarnya, kemudian merencanakan karirnya ke depan. Sejak dari dini sebenarnya itu sudah direncanakan. Jadi itu sangat penting. BK di sekolah itu sangat penting. Jadi itu. Menurut Ibu bagaimana jika di suatu SMA atau SMP itu tidak memiliki guru bimbingan konseling? Menurut Ibu ya, ini kan pertanyaan menurut Ibu ya, kan? Menurut Ibu, kalau di satu sekolah itu tidak punya guru BK, ya otomatis permasalahan anak nanti ditangani oleh wali kelas, kemudian lanjut ditangani oleh wakil kesiswaan, kan gitu. Seharusnya. Bahkan mungkin langsung loncat ke kepala sekolah bisa jadi kan. Jadi menurut Ibu ini untuk kedepannya sekolah yang tidak memiliki guru BK itu harus menunjuklah salah satu guru BK, salah satu guru yang bisa bertindak sebagai guru BK, walaupun itu bukan spesifik dia gitu kan. Tapi setidaknya jobnya guru BK itu jelas di sekolah itu ada. Satu kan. Yang kedua, penanganan kasus itu memang terarah mulai dari guru mapel, karena masalah akarnya kan dari guru mapel ya, sebab BK dasar itu adalah guru mapel. Guru mapel menyelesaikan jika ada masalah dengan siswa, guru mapel lah yang menyelesaikan pertama sekali dengan siswa tersebut. Jika tidak berubah, dia tidak ada penanganan, jika tidak ada perkembangan, baru nanti lanjut ke wali kelas. Setelah itu nanti lanjut ke guru BK, baru lanjut ke siswanya seterusnya. Sehingga nampak di situ, kalau sekolah tersebut tidak memiliki guru BK, otomatis penyelesaian kasusnya itu bukan berarti tidak ada, cuma penanganannya barangkali tidak seperti bimbingan konseling gitu. Jadi itu menurut Ibu. Untuk selanjutnya, alangkah baiknya ya setiap sekolah yang SMP, SMA yang tidak punya guru BK harus ada ditunjuk salah satu guru untuk menggantikan posisi itu, atau diterima jika ada mahasiswa BK yang selesai menuntut ilmu, dia diterima untuk mengisi kekosongan itu menurut Ibu. Pertanyaan selanjutnya itu apa saja masalah yang dialami siswa selama Ibu menempuh bimbingan konseling? Yang masalah yang dialami siswa di selama Ibu mampu di sini bervariasi. Kenapa? Mulai dari masalah belajar, masalah karir, kemudian masalah pribadi, masalah sosial itu ada muncul antara dia dengan teman. Kadang-kadang ya namanya anak SMA ya tahulah
Mungkin kamu dulu juga SMA kan. Tahu itu sama masalah sosial ini interi dengan kawannya itu sendiri bagaimana terkadang timbul entah rasa cemburu, entah curiga, entah bagaimana, ya itulah persoalannya. Itu ada juga nanti masalah keluarga dia, itu yang ibu sebut yang intern tadi. Jadi itu banyak ya persoalan permasalahan yang di SMA ini udah kompleks ya. Makanya setiap sekolah itu butuh guru BK sebenarnya. Harus ada guru BK. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasi anak-anak yang selalu bikin masalah atau bikin onar di sekolah? Anak-anak yang selalu bikin masalah, bikin onar di sekolah ini ya memang harus ditangani secara khusus. Harus mendapatkan perhatian khusus. Ketika anak itu melakukan suatu masalah, itu mulai penanganan pertama. Jika tidak mampu ya memang harus dipantau terus, harus diberi perhatian yang khusus sama dia, sehingga nanti apa yang kita harapkan perubahan sama anak tersebut ya memang terjadi, ya memang ada buktinya ada, anak itu betul berubah. Harus secara beruntut, mulai dari permasalahan akarnya sampai nanti dibimbing oleh wali kelas, lanjut dibimbing oleh guru BK, lanjut nanti sampai terakhir ke tingkat kepala sekolah. Ya memang harus sama-sama saling gitu. Itu ya anak yang memang dia suka sekali bikin onar, entah ada aja kerjanya kan, ada aja persoalan, ada aja permasalahan yang mereka timbulkan, ya memang harus seperti itu, harus telaten. Tuh, nggak bisa misalnya dia hari ini bikin masalahnya sudah dipanggil, sudah diselesaikan, kemudian besoknya timbul masalah lagi, paling guru misalnya guru ngomong nggak usah lah dia lagi, anak itu memang kayak gitu kerjanya, memang ini nggak bisa, harus untuk sampai anak tersebut betul-betul berubah ke arah yang lebih baik. Jadi itu. Selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana pelayanan bimbingan konseling dilaksanakan di sekolah kita ini? Apakah sudah maksimal? Kalau pertanyaannya sudah maksimal, yang memang maksimal itu setiap orang berbeda versinya ya. Tapi sejauh ini Ibu melakukan semampu Ibu, sebisa Ibu memberi yang terbaik buat sekolah. Itu saja jawaban Ibu. Kenapa? Karena maksimal yang dituntut di sini ya maksimal seperti betul-betul layanan konseling, bimbingan konseling, yaitu ya belum sempurna betul, belum maksimal betul. Kenapa? Karena mungkin kamu juga tahu kan, Ibu basicnya bukan di BK, itu bukan di BK, tapi semampu Ibu, sebisa Ibu menjalankan programnya sesuai memang yang diharapkan, itu sesuai memang yang kami inginkan gitu. Memberikan yang terbaik buat siswa, buat anak didik Ibu dan sekolahnya gitu. Terus pertanyaan yang terakhir itu, bagaimanakah cara Ibu berpartisipasi dalam upaya pencegahan munculnya masalah siswa dalam pengembangan potensi? Untuk tidak munculnya tidak munculnya masalah siswa ya dalam pengembangan potensi dirinya ya. Itu strategi Ibu yang nggak banyak sih. Yang pertama barangkali betul-betul mengenali anak itu dalam artian menggali secara dasar anak ini berpotensinya ke arah mana gitu kan, sehingga nanti strategi ke depannya harus bisa mengarah, kita bisa sama-sama dengan anak, bekerja sama dengan anak, orang tua gitu kan, agar kita sama-sama motivasi, sugesti, kita dukung potensi yang mereka miliki ini betul-betul nanti bisa mereka kembangkan sedemikian rupa, sehingga nanti potensi ini yang mereka miliki itu menjadi titik karir, menjadi cikal bakal karir mereka ke depan, sehingga anak nanti ke depannya ya memang selesai duduk dia di kelas 12 dia sudah tahu arahnya kemana. Saya tamat mau ke sini, rencana karir saya ini, profesi yang saya inginkan ini. Jadi itu strategi Ibu tidak terlalu menjawab,
tetapi setidaknya mampu mengalahkan api. Baiklah Bu, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktu Ibu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan dia juga bisa sukses, ya. Anak-anak ibu bisa sukses kuliahnya yang rajin dan segala macam. Gitu.